Selamat datang di YouTube channel Firman Panipahan. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan dari Kompas TV, yaitu koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan. Ini menarik ya. Pertama, sebelum saya jawab pertanyaan tersebut, bahwa koalisi kebangsaan ini belum jelas statusnya, gitu. Dia memang terdiri dari dua koalisi katanya, KIB dan KIR. KIB itu Koalisi Indonesia Bersatu, yaitu ya sebenarnya PDIP ada di situ ya, harusnya ada Golkar juga kan, tapi mungkin diwakili oleh Joko Widodo dalam hal ini. Kemudian KIR itu Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, yaitu ya Gerindra dan kawan-kawan, ada PAN di situ. Nah, pertama adalah eh, koalisi kebangsaan ini. Sebenarnya koalisi kebangsaan ini udah jelas jadi koalisi apa belum sebenarnya kan gitu. Dia terdiri dari 5 partai itu tadi. Namun belum memiliki capres, apalagi cawapres ya. Tapi Kompas TV sudah memulai perdebatan seru ya dalam politik. Saya bilang ini bacotan politik sebenarnya. Nah, itu terkait koalisi kebangsaan. Koalisi yang belum jelas statusnya, yang hanya ada gimmick di dalam politik saja, dan itu menarik menarik para eh, menarik bagi para pengamat politik ya. Eh, kita tahu politik itu dinamis. Koalisi kebangsaan ini bisa aja nanti tiba-tiba bubar di tengah jalan dengan alasan ketidaksepemahaman atau macam-macam lah gitu ya. Nah, terkait apakah koalisi kebangsaan ini digoyang. Digoyang maksudnya ini apa ini? Ya semacam di inilah ya, dibuat bingung atau dibuat macam-macam, itu pengertian digoyang barangkali oleh PDI Perjuangan. PDI Perjuangan sebenarnya dalam hal ini tidak bisa membuat goyang ya. Tapi bagi koalisi yang tidak jelas seperti koalisi kebangsaan ini, ya mungkin bisa saja digoyang gitu, digoyang oleh satu partai yang merasa besar tapi tidak memiliki capres hingga hari ini gitu. Sampai hari ini ya saling mengintip aja. Ini Ganjar udah berapa persen? Oh ya, terakhir kemarin 26%. Prabowo sudah berapa persen? Oh, sudah sampai 40 sekian persen dan sebagainya. Dan itu aja yang terus dibicarakan di dalam perdebatan politik. Perdebatan di televisi, baik itu di Kompas TV, di mana-mana lah, di YouTube channel yang lain gitu ya. Nah, apa ya, kalau saya menjawab secara tegas begini sebelum memberi argumen, kalau pertanyaannya adalah koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan, ya tidak ya. PDI Perjuangan bukan menggoyang koalisi kebangsaan, tapi PDI Perjuangan justru bingung dalam hal ini yang memberi efek bagi para koalisi kebangsaan itu gitu. Sebenarnya satu hal yang ya apa ya, kita sebut sebagai hal yang alami saja gitu, tapi saling berhubungan gitu. Ngerti nggak maksudnya saya itu? Bahwa tidak ada maksud PDIP untuk menggoyang gitu. Namun koalisi kebangsaan dengan status tidak jelasnya itu merasa tergoyang. Kira-kira gitu. Jadi mereka berdua ini, dua kelompok ini, koalisi besar katanya ya, yang katanya adalah tim Jokowi, yang Jokowi itu juga kader PDI Perjuangan. Nah, ini kan ambigu lagi nih.
maksud Jokowi ini apa gitu. Sebagai kader membuat koalisi kebangsaan atau koalisi besar tanpa persetujuan PDI Perjuangan. Kita tahulah sama-sama bagaimana PDI Perjuangan itu ya, yang dinahkodai oleh Bu Megawati. Itu luar biasa itu. Jokowi berani juga, nggak tahu ya. Padahal Jokowi ini usianya di dalam apa namanya, udah nggak lama ya, udah nggak lama, bentar lagi akan turun gitu. Sempat-sempatnya dia membuat koalisi itu. Ngapain nih sebenarnya? Nah, tapi saya tidak komentar itu. Kita kembali tadi. Itu jawaban saya ya, bahwa koalisi kebangsaan digoyang PDI Perjuangan ya tidak. Tapi ini adalah hal yang alami saja yang terjadi, bahwa suatu kelompok yang berdiri tanpa status yang jelas itu memiliki atau meredam kecemasan gitu. Nah, kecemasan itu tidak bisa disinggung sedikit gitu, disinggung sedikit dia akan tersinggung, atau, kalau apa namanya, disindir sedikit dia akan merasa tergoyang gitu. Padahal PDI Perjuangan kalau sekarang merasa paling besar sebagai partai, ya tidak juga gitu. Karena sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada capresnya gitu, dan tidak juga berani gitu, mendeklarasikan gitu, atau memberi kisi-kisi tentang capresnya ya. Nah, aneh. Dan koalisi besar ini mereka sibuk dengan dirinya sendiri, itu yang pasti. Sementara itu Anies Baswedan dengan koalisi apa namanya, koalisi perubahan gitu ya, terus saja melakukan apa namanya, semacam ya safari politik gitu, memberi edukasi ke rakyat dan sebagainya itu. Nah, di sisi lain koalisi besar ini sibuk dengan kesepakatan politik, dan kita lihat koalisi perubahan terus saja maju gitu. Ya lagi-lagi argumen yang klasik kita dengar ya, yaitu hasil survei bahwa koalisi perubahan itu masih 30%, itu aja, turun naik dan seterusnya. Sementara koalisi besar katanya itu sudah sampai 46%. Ya itu tidak menentukan gitu. Kita melihat psikologi kecemasan yang ada di dalam koalisi kebangsaan itu, atau koalisi besar, atau tim Jokowi itu. Dan PDI Perjuangan ya sama aja ya, yang tidak memiliki capres. Itu saya rasa jawaban saya kalau eh, menjawab dari pertanyaan Kompas TV, apakah koalisi kebangsaan itu digoyang oleh PDIP? Ya tidak, itu hal yang alami saja. Terima kasih, sampai jumpa.